fadilah berkumpul di halaqah zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna lillahi ta'ala malaikatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat. Malaikat itu banyak jumlah malaikat daripada jumlah manusia. Yatufuna fit turuq. Yang malaikat-malaikat yang dimaksud di sini, malaikat-malaikat itu bertebaran di jalan-jalan. Jadi berkeliling di jalan-jalan. Jalan besar maupun jalan kecil. Yaltamisuna ahla dzikri, untuk mereka itu mencari ahli zikir. Jadi mencari ahli-ahli zikir. Dan sekali lagi yang dimaksudkan di sini ahli-ahli zikir yang berkumpul di dalam majelis, dalam halaqah, bukan yang sendiri-sendiri, tapi yang dalam halaqah. Fa idza wajadu qauman, ini kan kelihatan. Dan apabila wajadu, malaikat-malaikat itu menjumpai qauman. Qauman berarti bukan rajulan, bukan seseorang. Yang dimaksudkan di situ adalah qauman, yakni sekelompok orang, suatu kaum. Berarti banyak. Makanya bahasanya halaqah tadi. Yadhkuruna Allah azza wa jalla, yadhkuruna, yang mereka itu sedang berzikir kepada Allah azza wa jalla. Tanadau, maka malaikat-malaikat yang menemukan majelis zikir itu memanggil, yang dipanggil teman-temannya. Halummu ila hajatikum, kumpul, ini tujuan kalian, inilah hajat kalian. Bahasanya inilah hajat yang kalian cari. Ini malaikat spesial, malaikat khusus mencari orang-orang yang berkumpul di majelis zikir. Kalau kita ini kan majelis zikirnya tentatif aja lah, kalau ada orang mati kan gitu ya, tahlilan itu ya Pak. Ada juga lingkungan yang masih rutinan kan majelis zikirnya itu. Ada yang ya karena ada musibah gitu, makin banyak orang mati makin banyak tahlilan kan, tentatif saja sebetulnya. Maka berkumpullah kalian semua kepada hajat kalian. Nih pekerjaan kalian, mencari orang-orang yang ahli zikir. Selanjutnya fayahufunahum, malaikat itu mengerumuni orang-orang yang di halaqah zikir itu. Malaikat mengerumuni bi ajnihatihim, dengan sayap mereka. Jadi mengerumuni dengan sayap mereka. Wallahu a'lam kayak apa sayap malaikat itu ya Pak. Kalau kesannya kayak burung berarti gede banget tuh burungnya. Ila sama'id dunya, sayap-sayap malaikat itu membentang sampai ke langit dunia. Gede banget malaikat itu ya. Ada yang mengatakan panjang sayap malaikat itu antara bumi sampai ke langit. Jadi antara langit dan bumi itu panjangnya. Lebarnya itu bainal masyriq ilal maghrib, timur ke barat. Sayap malaikat itu. Kayak apa malaikatnya kan, sayapnya saja segitu. Selanjutnya fayas'aluhum rabbuhum, lalu Allah bertanya kepada para malaikat itu. Wallahu a'lam, padahal Allah itu maha tahu. Jadi menciptakan dialog. Allah tanya bukan karena ingin tahu, tapi Allah tanya karena ingin menciptakan dialog dengan malaikat itu. Selanjutnya Allah bertanya begini, ma yaqulu ibadi, wahai para malaikat, kata Allah, apa sih yang diucapkan hamba-hambaku yang lagi kumpul bareng itu? Padahal Allah maha tahu, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, tapi ingin menciptakan dialog saja. Apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Malaikat menjawab, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjiduka.
Kata malaikat, yusabbihunaka, mereka itu ya Allah semua bertasbih kepadamu. Wa yukabbirunaka, mereka semua bertakbir kepadamu. Wa yahmadunaka, mereka memujimu. Wa yumajjidunaka, dan mereka itu menyanjung-nyanjungmu. Bahasanya mereka berzikir, mereka bertahlil. Fayaqul, lalu Allah bertanya lagi, hal ra'auni, apakah mereka yang sedang menyanjung-nyanjungku itu di majelis zikir itu melihat aku, kata Allah. Para malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auka. Tidak, kata malaikat, demi Allah mereka tidak melihatmu. Kemudian Allah bertanya lagi, kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya mereka melihat aku? Malaikat menjawab, law ra'auka kanu asadda laka ibadah. Seandainya ya Allah mereka itu melihatmu, pasti tambah rajin mereka itu yang ibadah, tambah tekun mereka berzikirnya, tambah tekun mereka itu memujimu, bertasbih kepadamu. Selanjutnya Allah bertanya lagi, famada yas'alun, mereka yang lagi kumpul itu minta apa, kata Allah. Kemudian malaikat menjawab, yas'alunakal jannah, mereka itu minta surga ya Allah, minta surga kepadamu. Allah bertanya lagi, wahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? Maka malaikat menjawab, la wallahi, demi Allah, kata malaikat, mereka tidak pernah melihat surga. Maka Allah bertanya, wa kaifa law ra'auha, bagaimana seandainya mereka itu kalau melihat surga? Maka kata malaikat, lau annahum ra'auha, seandainya ya Allah mereka itu pernah melihat surga saja, kanu asadda 'alaiha hirsan wa asadda laha talaban, seandainya mereka itu pernah lihat surga, alangkah sangatnya mereka itu merindukan surga, alangkah sangatnya mereka itu ingin masuk surga, dan mereka akan bersungguh-sungguh berupaya mencari surga seandainya pernah lihat surga. Selanjutnya Allah bertanya lagi, fa mimma yata'awwadun, mereka itu ada enggak yang mereka takuti, kata Allah. Mereka berlindung terhadap apa dalam zikir-zikir mereka tersebut? Maka yaqulun, malaikat menjawab, yata'awwaduna minan nar, mereka berlindung kepadamu dari neraka. Takut betul mereka itu ya Allah masuk neraka. Kayaknya kita ada zikir habis salat itu ya Pak. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, berlindung agar tidak mendapatkan siksa neraka. Allah bertanya, wahal ra'auha, emangnya mereka lihat neraka, kata Allah, pernah lihat neraka? Malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auha, tidak ya Allah, demi Allah mereka itu tidak pernah melihat neraka. Allah bertanya lagi, fa kaifa law ra'auha, gimana kira-kira malaikat, kata Allah, seandainya mereka itu pernah melihat neraka? Malaikat kemudian menjawab, law ra'auha kanu asadda minha firaran wa asadda laha makhafatan, seandainya mereka itu pernah lihat neraka ya Allah, maka mereka akan lari tunggang langgang, sungguh mereka bersungguh-sungguh ingin lari dan bersungguh-sungguh takut dengan neraka tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ushidukum, saksikan oleh kalian semua. Ini kayak perkataan mayit mau dikubur, Pak. Saksikan oleh kalian bahwasanya mayit ini orang baik, khair, kan begitu, sama lah. Allah juga ngomong begitu sama malaikat. Fa ushidukum, aku persaksikan di hadapan kalian semua, kata Allah, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku sudah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Semua dosa. Makanya orang yang rajin kumpul di halaqah majelis zikir, dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Terus ada malaikat yang protes, yaqulu malakun, ada satu malaikat berkata, kalau jamaknya kan al-malaikah, tunggalnya malak. Berkata salah satu malaikat, yaqulu malakun minal malaikah,
Apa kata malaikat itu? Fihim fulanun laisa minhum. Ya Allah, di antara mereka yang zikiran itu tuh, di majelis zikir ada fulan, ada satu orang laisa minhum. Dia tidak sama dengan kebanyakan yang zikir itu. Maksudnya begini, Pak. Dia mau ikut ngumpul doang. Niatnya mah bukan zikir. Ya besek lah kan gitu ya. Besek atau nyalek lah, Pak. Caleg kan kalau udah musim pencalek kan rajin betul kumpul-kumpul kan begitu ya. Dan atau kepentingan-kepentingan yang lain. Masa sih mereka diampuni dosanya? Wong ada yang datangnya bukan karena ingin berzikir kepadamu. Kemudian innamah jaa li ajatin. Dia datang untuk kepentingan pribadi ya Allah, bukan untuk berzikir mengingatmu. Apa jawab Allah? Humul julasa la yasqa jalisuhum. Mereka semua yang duduk berkumpul tidak akan rusak perkumpulan mereka, walau ada di antara mereka yang datang tujuannya bukan karena Allah. Subhanallah. Tetap Allah anugerahkan limpahan ampunan tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 6408 dan Sahih Muslim 2069. Sahih muttafaqun alaih. Baik, segitu dulu hadisnya. Sekarang kita buka tanya jawab. Pertanyaannya bebas Bapak Ibu, nggak harus sesuai dengan materi. Nggak nanya juga nggak apa-apa, diskusi misalnya. Atau nanyanya iseng-iseng berhadiah gitu. Nanya tapi padahal udah tahu, nggak apa-apa juga. Baik, saya persilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halaqah itu ada dua macam halaqah majelis zikir itu. Halaqah pertama berkumpulnya orang-orang mukmin untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Kalimat-kalimat thayyibah. Seperti majelis tahlil, termasuk majelis zikir abis salat ya Pak. Termasuk juga istighosah dan lain sebagainya. Yang kedua halaqah majelis taklim. Ulama juga menyepakati majelis taklim dikategorikan majelis zikir. Jadi majelis taklim itu masuk dalam kategori majelis zikir. Jadi tidak harus pas momen tahlilan. Jangan mau kejebak sama yang ngomong majelis zikir kayak tahlilan itu bid'ah Pak. Karena saya sudah berdialog dengan orang yang mengatakan bid'ah itu. Argumentasi bid'ah dia apa? Kan begitu. Dia berdalil pada hadis yang tercantum dalam kitab Sunan Ad-Darimi, di mana di masjid sahabat sedang berkumpul di dalam halaqah bareng-bareng dan ada satu yang mengimami. Ya, imamnya itu dalam hadis itu menyatakan qul la ilaha illallah mi'ata marrah. Ucapkanlah la ilaha illallah 100 kali kata imamnya. Maka sahabat di masjid sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 100 kali. Qul subhanallah mi'ata marrah. Ucapkanlah subhanallah 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada imamnya. Lalu masuk Abdullah bin Mas'ud yang menegur, daripada kalian menghitung begitu, alangkah baiknya kalian semua menghitung dosa-dosa kalian. Nah, ini yang dijadikan dalil orang membid'ahkan majelis zikir. Padahal versi hadisnya sunnah, bahkan bagus betul majelis zikir. Pertama, hadis itu hadisnya tidak sahih, hadis dhaif. Karena hadis itu tidak marfu sampai kepada Nabi. Itu kan argumentasi Abdullah bin Mas'ud pribadi dan tidak disandarkan kepada Nabi, nggak nyampai kepada Nabi. Wah, misalnya ada sahabat yang memprotes sholat duha nggak ada, apa kita jadikan bid'ah sholat duha itu? Karena dia nggak tahu, kan begitu. Sahabat-sahabat terkemuka Bapak Ibu yang mengatakan sholat duha itu tidak ada. Misalnya contoh sholat qobliyah maghrib, sebagian besar sahabat mengatakan qobliyah maghrib itu nggak ada. Apa jadi bid'ah? Tetap sunnah kan? Karena hadisnya sahih tentang sholat qobliyah maghrib, sama kayak tadi itu. Jadi itu bukan kebid'ahan, justru di situ ada petunjuk. Ternyata di zaman sahabat sudah terbiasa berkumpul di masjid bersama-sama mengucapkan kalimat tahlil tersebut.
Nah, dikonfirmasi oleh hadis sahih sedemikian rupa. Jadi hadis riwayat Imam Ad-Darimi yang dari Abdullah bin Mas'ud itu bukan hadis sahih. Itu hadis mursal statusnya. Dia terputus, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak marfu'. Kan ada hadis itu sampai ke sahabat, tapi marfu' karena sandarannya Nabi. Nah, hadis itu tidak marfu' karena sandarannya bukan Nabi. Jadi sedemikian rupa. Dua macam zikir dalam halaqah, seperti zikir yang biasa dalam tradisi masyarakat Indonesia ini, termasuk juga zikir habis sholat ya Pak, termasuk juga zikir dalam majelis taklim, yakni mendengarkan taklim. Jadi begitu. Baik, masih ada? Ibu-ibu silakan. Nggak usah malu-malu. Daripada kekurangan waktu. Nah, baik, saya lanjutkan ya Pak. Ke hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kalau yang tadi dari Abu Hurairah ya. Ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, wa anhu wa an Abi Sa'id. Nah, jadi saya baca ulang ya. Wa anhu wa an Abi Sa'id. Berarti dari Abu Hurairah dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha, tidaklah duduk-duduk sekelompok orang yadhkurunallaha, yang mereka itu duduk berkumpulnya bukan diskusi politik, bukan sedang kampanye bisnis, tapi mereka itu duduk berkumpulnya sama-sama dalam keadaan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Illa haffathumul malaikah, kecuali pasti mereka semua dikerumuni oleh malaikat-malaikatnya Allah. Makanya pentinglah kita itu banyak zikir, itu penting Pak, karena zikir itu ada karomahnya. Jadi jangan hanya majelis taklim, kalau bisa harus ada majelis zikir juga. Jangan melulu itu dengerin ceramah, ada kalanya juga kita zikir bersama-sama. Kalau bisa diupayakan sedemikian rupa. Karena zikir itu melembutkan hati. Saya pernah dengar argumentasi yang agak masuk akal bagi saya. Walaupun ini kesan tidak sepenuhnya proporsional ya. Orang Sumatera itu lebih cerdas dan lebih berani daripada orang Jawa. Kata orang itu, yang ngomong orang Jawa enak kan Pak? Kalau dia orang Jawa ngomong orang Sumatera lebih goblok, nggak enak ngomongnya, kan gitu ya. Orang Sumatera itu lebih cerdas dan lebih berani dibanding orang Jawa. Tapi mengapa orang Jawa itu walaupun tidak lebih cerdas, tidak lebih berani, tapi banyak derajatnya diangkat oleh Allah. Bahkan di Indonesia ini presiden baru Pak B.J. Habibie saja yang bukan orang Jawa. Itu pun sebentar kan. Orang Jawa punya kelebihan, kencang betul wiridnya kata dia. Nah itu yang saya mikir, iya juga ya. Orang Jawa itu kalau sudah wiridan gitu, zikiran 10.000 lanta, 100.000 lanta aja. Nah orang Sumatera ini pinter gitu, ngomongnya berani kan, hanya saja kurang wiridnya. Ternyata wirid itu luar biasa karomahnya, perbanyak zikir itu luar biasa karomahnya. Banyak hal yang tidak bisa dicerna dengan akal, tapi sampai di zikir kita. Jadi sedemikian rupa. Kecuali pasti mereka itu dikerumuni oleh para malaikat, kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan kepada mereka rahmat. Rahmat akan melimpah kepada mereka semua, rahmah. Wa nazarat alaihimus sakinah, sakinah ketenangan juga diturunkan kepada mereka. Jadi Allah turunkan ketenangan kepada mereka, damai, tenang. Ini terkait dengan zikir dalam majelis, bukan zikir pribadi ya. Walaupun zikir pribadi juga membawa efek ketenangan. Tapi hadis yang saya sampaikan ini terkait dengan zikir dalam majelis. Dikerumuni malaikat, dilimpahkan rahmah, dilimpahkan ketenangan, dicurahkan rahmat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan mereka satu persatu didikte, diabsen oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Mereka disebut-sebut, dibangga-banggakan di hadapan para malaikatnya Allah, satu persatu yang berkumpul itu. Makanya ada hadis begini, wa man zakaroni fi nafsihi wa zakartuhu fi nafsi, kata Allah.
barang siapa yang menyebut aku pada dirinya sendiri, maka aku akan menyebutnya pada diriku juga. Kata Allah begitu. Wa man zakaroni fi malain, tapi barang siapa yang menyebut-nyebut namaku, berzikir kepadaku dalam sebuah majelis, nah, gitu ya, enggak sendirian, artinya dalam sebuah majelis, zakartuhu fi malain khairum minhu, aku akan menyebut-nyebut mereka dalam majelisku, majelis yang lebih baik daripada majelis mereka, yakni majelisnya para malaikat. Itu kelebihan berkumpul di dalam majelis. Jadi kita hari ini, malam ini, maghrib ini sedang dipamerkan Allah di hadapan malaikat. Dan Allah hafal nama kita, Pak. Saya nggak hafal nama bapak-bapak nih. Hafalnya nama Pak Haji Aprizal aja ya. Terus apa lagi? Bapak-bapak nih, Sat Solihin ya. Nggak hafal, Pak. Kadang-kadang sudah kenalan kita itu. Kemarin siapalah namanya ya. Kita tuh hafal wajah tapi nggak hafal nama. Tapi Allah nggak perlu kenalan sama Allah gitu. Allah maha tahu gitu. Allah kenal, semua disebut-sebut Allah di hadapan para malaikatnya, kayak orang absen. Nah itu kerennya berkumpul di majelis zikir itu. Satu persatu kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor 2074 dan Sunan Abi Daud halaman nomor 1455. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada hadis yang menarik ini. Mengapa menarik? Ini tradisi sahabat ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, kharaja Muawiyah radhiyallahu an. Keluar Muawiyah, keluar rumah maksudnya keliling malam, Pak. Ini Muawiyah sepertinya sudah di zaman beliau sudah jadi khalifah kemungkinan, atau sebelumnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Keluar Muawiyah ala halqati, di sebuah perkumpulan, halqah gitu. Jadi di sebuah perkumpulan, halaqah, majelis, fil masjid. Nah, di sini dikatakan perkumpulannya di masjid ya. Faqala ma ajlasakum, kata Muawiyah kepada sahabat yang sedang berkumpul di masjid, duduk-duduk apaan kalian? Ngapain ngumpul? Gitu. Para sahabat menjawab, qalu jalasna nazkurullah. Kami kumpul sama-sama berzikir kepada Allah Ta'ala. Kata sahabat ini. Kemudian dia menjawab, bertanya lagi, Allah, benarkah demi Allah, ma ajlasukum illa dzat, benar kalian itu berkumpul demi hanya berzikir kepada Allah Ta'ala? Sahabat menjawab, ma ajlasna illa dzat, iya, kami tidak berkumpul kecuali hanya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi tadi Muawiyah itu nyuruh bersumpah sambil bertanya, demi Allah nih, bahasanya benar nih gitu, benar demi Allah kalian kumpul berzikir kepada Allah? Benar, kata sahabat, kami berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, ama ini lam astahlibkum tuhmatan lakum. Enggak, kata Muawiyah, saya ini bukan nyuruh kalian sumpah sih sebenarnya. Kata Muawiyah, wa ma kana ahadun bimangzilati mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla haditsan minni. Tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi yang hafalan hadisnya paling sedikit dibanding saya. Ngaku, Pak. Muawiyah ini ngaku hafalan hadisnya dikit. Saya ini kalau ngapal hadis dikit, kata Muawiyah, nggak banyak yang saya hafal dari Nabi itu. Tapi apa yang saya hafal benar itu dari Nabi, maksudnya sedemikian rupa. Selanjutnya yang berikutnya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, telah keluar ala halqatin min ashabi, menuju halaqah para sahabatnya di rumah. Tadi Muawiyah ketemunya di masjid, Nabi itu menjumpai halaqah sahabat di rumah.
Nabi bertanya, ma ajlasakum, duduk-duduk apaan kalian, kata Nabi kepada sahabat yang sedang kumpul itu. Jalasna nadzkurullah, kami berkumpul ya Rasulullah sama-sama berzikir kepada Allah, wa nahmaduhu, memuji-muji Allah, ala mahadana lil Islam, dan kami memujinya, bersyukur kepadanya atas nikmat hidayah Islam yang sudah Allah berikan kepada kami. Nabi kemudian menegaskan, wallahi, demi Allah, kata Nabi, ma ajlasakum illa dzat, benar kalian berkumpul hanya untuk berzikir kepada Allah. Sahabat menjawab, ma ajlasna illa dzat, demi Allah ya Rasul, kami duduk berkumpul hanya ingin berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi berkata, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, saya ini bukan curiga, bukan suudzon, kata Nabi, sehingga seolah-olah kok nyuruh kalian bersumpah. Kalau bahasa kitanya begini, walakinnahu atani Jibril alaihi salam, tapi kata Nabi, Jibril datang kepada aku lagi enak-enak tidur, dibangunin oleh Jibril. Muhammad, bangun, datangin tuh sahabat-sahabatmu yang sedang berkumpul di halaqah zikir. Apa kata Jibril? Fa akhbarani, Jibril mengabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikumul malaika, sesungguhnya Allah membangga-banggakan kalian semua di hadapan para malaikatnya. Ini keren banget ya Pak. Nah ini kan yang kayak gini jarang sudah diamalkan oleh masyarakat modern kan. Tradisi tahlilan itu berat sekali Bapak Ibu. Banyak orang ngomong tahlilan itu gak ada, sahabat gak pernah tahlilan ya. Tahlilan itu kan bahasa kita, bahasa Nabi dan sahabat kan majelis zikir. Ngapa kita nyebutnya tahlilan? Karena ada kalimat tahlil, maka nyebutnya tahlilan. Kalau yang dibaca tasbih nyebutnya tasbihan. Kalau yang dibaca takbir nyebutnya takbiran. Kalau yang dibaca yasin nyebutnya yasinan. Masa baca yasin boleh, yasinan gak boleh? Tahlil boleh, tahlilan gak boleh? Gak bisa gitu dong. Sama dengan celana boleh, celanaan gak boleh gitu ya. Kan bahaya kan. Artinya karena itu diulang-ulang dan dibiasakan, maka nyebutnya yasinan, tahlilan, al-baqarahan, terserah lah. Itu cuman lakop, gelar-gelar saja. Tapi itu intinya kan majelis zikir. Nah hadis Muawiyah ini Pak tercantum dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 2075, Sunan An-Nasai 5441, Musnad Imam Ahmad di juz yang keempat halaman 92. Jelas ini hadis sahih ya tentang perkara ini. Sesuatu yang justru di Indonesia mentradisi gitu. Jadi biasa di Indonesia itu. Jadi tradisi, bagus saja. Nggak usah dipeduliin lah, dibid'ah-bid'ahin orang. Berarti kan dia belajar agamanya nggak dalam tuh. Kalau dia membid'ah-bid'ahkannya. Baik, sampai sini. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Ada, lanjut ya. Lagi pula begini, terkait dengan zikir ini, ringan diucap, tapi berat di timbangan. Zikir itu ringan betul diucap, tapi berat di timbangan. Saya terkesima nonton video ulang ceramah Gus Baha. Kata Gus Baha, ulama sudah sepakat, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan kata-kata. Keren banget itu Pak. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan kata-kata. Karena memang banyak orang masuk surga itu gara-gara kata-kata Bapak Ibu. Masuk surga itu gara-gara kata-kata loh. Jadi hati-hati dengan perkataan. Bisa juga orang celaka gara-gara kata-kata. Hati-hati. Manusia tidak bisa kemudian, orang itu belum tentu dihukum gara-gara perbuatan, tapi cepat betul dihukum gara-gara perkataan. Berat sekali. Orang belum tentu masuk neraka gara-gara perbuatan, masuk surga gara-gara perbuatan, tapi dia bisa masuk surga gara-gara perkataan. Itu penting betul dengan perkataan. Makanya zikir itu kan perkataan, Pak. Perkataan yang membuat Allah itu suka, ridho.
Sama kayak orang iftitah itu kan hanya kalimat kan, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kata-kata kan. Tapi gara-gara kata-kata itu Allah buka semua pintu-pintu langit. Allah buka, karena Allah membuka semua pintu-pintu langit, malaikat berebut mencatat kalimat itu. Kan karena gara kata-kata yang mencetuskan Allahu akbar kabira siapa? Yang dijadikan iftitah salat. Sahabat Nabi, bukan Nabi, Pak. Makanya kata Nabi, manil qailu kalimat kada wa kada. Siapa sih yang ngomong baca begini tadi? Ya sahabat takutlah dikirain bakal bid'ah kan begitu. Oh ngarang sendiri kok dia bacanya waktu sholat. Ya Nabi sebenarnya nggak dengar, cuman dibocorin malaikat. Nabi kan jadi imam tuh. Pas iftitah ada yang baca begitu. Ya ada satu. Faqama rajulun minal qaum, berdiri seorang laki-laki dari suatu kaum. Saya ya Rasulullah yang baca tadi. Tapi tambah takut Pak. Kena marah nih pikir dia. Kata Nabi, ajub tulah. Aku heran betul kata Nabi dengan kalimat yang kamu baca itu. Ajibnya, takjub aku. Karena gara-gara kamu baca itu, semua pintu langit dibuka oleh Allah. Malaikat berebut untuk mencatatnya. Subhanallah. Nabi dapat kabar sedemikian rupa. Makanya kata Ibnu Umar, fama taraktuhunna mungdu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Sejak Rasul mengucap itu, dalam iftitah saya enggak pernah lagi meninggalkan membaca kalimat itu. Keren Pak, kekuatan kata-kata. Itu penting sekali bagi kita semua. Masuk surga hanya gara-gara kata-kata. Hanya gara-gara kalimat yang istimewa. Termasuk zikir habis sholat. Saya ambil contoh sederhana. Kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kalau dalam bahasa hadis, ghufirallahu wa in kana farra minaz zahfi kata Nabi. Orang baca istighfar kayak gini habis sholat, diampuni semua dosa-dosanya walaupun dosa kabur dari medan tempur. Kan keren. Dosa apa Pak yang paling dibenci oleh Allah dan manusia? Teman kabur dari medan perang. Itu Allah benci, kita jengkel. Misalnya kita ini sama-sama perang nih. Kita lagi perang, Pak Aprizal kabur duluan. Wah jengkel banget. Kalau ketemu kita gebukin aja tuh ya. Enggak setia kawan kan. Mentang-mentang kita kerepotan. Dibenci manusia, dibenci Allah, kabur dari medan tempur itu. Tapi walaupun dosanya segede itu, dengan istighfar 3 kali habis sholat, Allah ampuni dosa. Subhanallah. Itu keren betul. Hanya karena zikir kan. Enggak modal. Sunan At-Tirmidzi 3577, Abu Daud 1517 ya. Terus yang ini nih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Talata marratin, 3 kali juga. Habis sholat kan kita bacanya. Ini biasa dikerjakan oleh Nabi. Ini pun fadilahnya dihapuskan dosa-dosa. Sahih Bukhari 6473 dan Sahih Muslim 593. Sahih muttafaqun alaih. Nah ini yang suka sering dibaca orang Indonesia. Idang sarafta min salatil maghrib. Kalau engkau selesai dari salat maghrib, faqul, ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin. Ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau bisa 7, maghrib itu 7 kali. Subuh juga 7 kali. Selain maghrib dan subuh nggak apa-apa, nggak nyampe 7, 3 kali misalnya. Fa innaka idza qulta dzalika, sesungguhnya kata Nabi kalau engkau ucapkan 7 kali Allahumma ajirni minan nar di waktu maghrib, thumma mitta fi lailatika, kemudian engkau mati malam itu juga, kutibalaka jiwarum minha, maka ditetapkan bagimu bebas dari api neraka. Keren kan Pak? Makanya bapak-bapak yang mati malam ini ya siap-siap aja nggak masuk neraka kan? Nggak masuk neraka lah. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau maghrib nggak sempat, pas isanya bacalah 7 kali. Kan zikir itu walaupun tampak ditentukan waktunya, tapi hukum asalnya dia ibadah mutlak, kapanpun bisa diucapkan. Asal bukan di tempat terlarang, seperti di kamar mandi misalnya ya. Kalau di dalam hati juga masih boleh sebetulnya di kamar mandi. Dijaharkan yang tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, wa idza shalaita subha, dan apabila engkau salat subuh kata Nabi. Ini kan tadi maghrib, lalu subuh. Faqul kadzalik, ucapkanlah kayak maghrib itu. Fa innaka immitta fi yaumika,
Kutiba laka jiwarum minha. Karena sesungguhnya kalau engkau mati di siang hari, ngucapnya subuh kan 7 kali. Mati di siang hari dari durasi subuh sampai maghrib mati, maka ditetapkan bagimu bebas dari api neraka. Ini kehebatan kata-kata, ndak modal Bapak Ibu. Ucapan doang itu. Nah, di sini di Sunan Abi Daud nomor 5079 dan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Apalagi kita ngamalin doanya jelas. Allahumma antas salam, tambah lagi kan? Ya Allah, engkaulah keselamatan, maha pemberi keselamatan. Wa minka salam, darimulah keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, kepadamu juga kembalinya keselamatan itu. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata darussalam, dan masukkanlah kami semua ke dalam surga darussalam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ita ya dzal jalali wal ikram. Maha suci engkau ya Allah Rabb kami, wa ta'ala ita, dan maha tinggi engkau ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi luar biasa. Belum lagi kita mengucap ini Pak, yang sering kita ucapkan juga apa? Tasbih 33 kali kan? Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini kalau kita baca tiap habis salat, ghafirat khotoyahu wa in kanat mitla zabaril bahar, maka diampuni semua dosanya walaupun dosanya seperti banyaknya buih di lautan, saking banyaknya. Dan disempurnakan waqala tamamal mi'ah, disempurnakan dengan ucapan 100 apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kekuatan zikir, kekuatan kata-kata. Makanya penting sekali ucapkanlah yang baik-baik saja. Pernah ada kejadian ulama yang kasyaf, tembus pandang. Muridnya juga ingin kasyaf. Akhirnya dia riadah. Dia riadah ya kayak orang tua apa, tirakat lah Pak, biar dapat karomah kasyaf itu, tembus pandang. Tapi enggak enak. Pertama dia kasyaf, yang dia lihat gurunya sendiri. Gurunya ada tulisan di kendingnya, calon penghuni neraka jahanam. Enggak salah tak pikir dia. Mungkin ini mungkin penampakan diri belis pikir dia. Akhirnya dia sholat malam, minta petunjuk kepada Allah. Ditunjukkan benar, ternyata gurunya yang bakal masuk neraka. Allah kasih petunjuk, gurunya bakal masuk neraka. Ya lama kelamaan apa ya, bahasa anak sekarang itu ilfil lah Pak. Ngapain gua ngaji sama calon penghuni neraka, kata dia. Berhenti ajalah ngaji. Ngapain, kan logikanya masuk akal, ngapain belajar sama calon penghuni neraka. Akhirnya berhenti dia ngaji. Lama nggak ketemu gurunya, guru kan nyari-nyari, termasuk murid istimewa ini soalnya. Kok nggak datang si fulan itu, ngabur kemana dia. Nah suatu hari kepergok. Ketika kepergok gurunya, nah kamu kemana aja? Nggak pernah berangkat ngaji. Gak apa-apa, lanjutin ya dikit. Mohon maaf Syekh, kata dia, pertama kali saya kasyaf, yang saya lihat Anda bakal masuk neraka. Ngapain saya ngaji, mending berhentilah, kata dia. Kata si Syekhnya, kalau itu mah gua ada tahu kali, kata dia. Ya karena saya kasap, saya tahu duluan kalau saya ini bakal masuk neraka, jahanam lagi. Kata muridnya, lo ngapain Anda masih sholat? Ngapain masih ngajar ngaji? Kata gurunya, tugas saya bukan menentukan surga dan neraka. Tugas saya cuman beramal. Allah yang menentukan surga dan neraka. Enggak ada hak bagi saya ngatur Allah agar saya masuk surga atau masuk neraka. Kalau memang takdir Allah saya masuk neraka, kata gurunya, enggak apa-apa, saya terima. Kalau itu memang sudah menjadi ketetapannya. Dah pulang muridnya Pak. Malam mimpi lagi dapat kasab, dapat penampakan, gurunya masuk surga. Lari dia tergopoh-gopoh, besok pagi mencari gurunya. Kata gurunya, udah nggak usah ngomong, gua ada tahu, kata dia. Kamu dapat kabar kan saya masuk surga? Iya Syekh, Anda masuk surga. Yang perlu Anda tahu, kata gurunya, saya masuk surga bukan karena saya banyak mengajar. Saya masuk surga Allah tetapkan bukan karena ibadah saya, bukan karena tahajud saya. Saya masuk surga hanya gara-gara kata-kata saya yang kemarin. Tugas saya cuman beramal. Surga dan neraka Allah yang tentukan. Hanya gara-gara kata-kata itu Allah ridho sama dia. Akhirnya Allah tetapkan dia masuk ke dalam surga.
Maka hati-hati dengan kata-kata. Keluarkanlah yang baik-baik saja. Boleh jadi karena itu Allah ridho sama kita. Ketika kita asal bunyi, jangan-jangan karena itu Allah murka kepada kita semua. Jadi demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.